أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini sebagai pengganti dari malam Jumat kemarin, kita masih diberikan kesempatan dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau dalam rangka menambah amalan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salah satu cara adalah dengan melaksanakan beberapa hal yang bersifat positif, yaitu tahsinut tilawah yang dilaksanakan di rumah Allah di Masjid At-Taubah. Salawat serta salam semoga tetap terimbahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini tema kita adalah tentang pembagian ikhfa dan cara membacanya. Di awal mungkin kita sudah pernah membahas tentang hukum yang disebut dengan ahkamul huruf. Ahkamul huruf yakni hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Salah satu bagiannya adalah ikhfa. Nah, ikhfa kemarin di mungkin pertemuan awal-awal ada 15 huruf yang terkumpul dalam bait sifdatsana kamjada syakhsun qad sama tum thayyiban zid fi tuqan dhalima. Itu huruf-huruf ikhfa di awal-awal pertemuan. Nah, sekarang masuk bagaimana sih cara membaca ikhfa? Apakah semua huruf-huruf ikhfa itu dibaca sama? Atau kesan di masyarakat kita atau masyarakat ketika saya ngaji daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur umumnya pernah terdengar desas-desus ikhfa itu yang penting NG atau eng. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini pembahasan kita tentang ikhfa. Apa itu ikhfa? Kita bahas secara definisi terlebih dahulu. Secara bahasa, ikhfa itu ada dua, ada ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Syafawi itu ketika mim mati bertemu ba, itu pembahasan udah lewat. Kemudian ikhfa hakiki, ini juga pembahasan udah lewat. Cuma pembagiannya itu secara detail insya Allah pada malam hari ini. Ikhfa hakiki tersusun dari dua kata, yaitu ikhfa dan hakiki. Apa maksudnya itu? Ikhfa dari kata akhfa yukhfi, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu. Apa arti tukhfuhu itu? Tertutup atau menyamarkan. Jadi ketika nun mati bertemu dengan, ambil salah satu contoh sad misalnya, apakah dibaca man sabara? Nah, berarti ikhfa-nya enggak ada. Nah, ntar bagaimana cara membacanya? Tertutup, otomatis nun nggak bisa dibaca nun 100% nggak, karena namanya tertutup. Yang kedua, hakiki. Apa itu hakiki? Hakiki, hakikoh, hakikat yang sebenarnya. Mungkin pernah mendengar ilmu yang macam-macam, ilmu torekot atau ilmu hakikat. Hakikat itu yang sebenarnya. Lawan dari hakikat adalah majazi. Jadi makna dalam Al-Quran kita mengenal mungkin ada majazi, ada hakiki. Majazi itu masih terbagi-bagi lagi. Hakiki itu yang diartikan dengan sebenarnya. Secara istilah ilmu tajwid, ikhfa hakiki
di awal-awal pertemuan udah kita bahas, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu huruf ikhfa hakiki disertai dengung. Nah, dengung ini yang akan kita jabarkan. Dengungnya seperti apa sih? Apakah semua huruf ikhfa mempunyai hukum yang sama? Masuk poin yang pertama. Ikhfa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ikhfa aqrab. Aqrab kalau diartikan secara bahasa, aqrab qaribun, artinya dekat. Ya, bukan aqrab pakai ain ya. Kalau pakai ain itu artinya fatal. Aqrab itu artinya kalajengking. Itu bahasa Arab. Tapi kalau aqrab pakai hamzah itu artinya yang dekat. Aqrab pakai ain kalajengking. Tapi kalau aqrab pakai hamzah itu artinya yang dekat. Subhanallah, itu bahasa Arab. Jadi misalnya kita tulis aqrab ini ya. Aqrab. Nah, sebentar. Aqrab tulisannya begini. Nah, terlalu kecil ya, gedein. Aqrab ini yang dekat dan ini pembahasan kita. Tapi kalau aqrab pakai ain, aqrab ini artinya kalajengking. Itu bahasa Arab. Oke, kembali ke pembahasan. Aqrab artinya yang dekat. Dalam hukum tajwid ini, ikhfa aqrab terjadi pada saat nun mati atau tanwin menghadapi salah satu dari 3 huruf nid'iyah. Apa itu nid'iyah? Kemarin kita di makharijul huruf. Ini makharijul huruf perlu diulang lagi apa enggak ya? Ada istilah-istilah yang asing. Apa itu huruf nid'iyah? Nid'iyah adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Susah kalau teori. Langsung praktek gambar. Ini huruf-huruf nid'iyah. Ta. Nah, yang pertama nid'iyah. Ini huruf-huruf nid'iyah. Apa itu nid'iyah? Huruf yang keluar dari ujung lidah, tarful lisan, ma'a usulis tsanaya al-ulya, beserta pangkal gigi atas. Lidah menempel ke sini, ujung lidah menempel ke gigi apa istilahnya, bertemu antara gigi dengan gusi. Nah, sini ini namanya pangkal. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Nah, huruf dal, ta, to ini disebut dengan nid'iyah karena pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi atas. Nama lain ya. Nama lain dari makhraj ini, pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi atas disebut huruf nid'iyah. Nah, ini yang disebut, atau ketika ada non mati atau tanwin bertemu dengan dal, ta, to, itu hukumnya adalah ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab, bukan aqrab. Beda ya, bukan a tapi a. Aqrab atau qarib. Kembali ke pembahasan awal. Huruf nid'iyah. Kenapa disebut ikhfa aqrab? Maksudnya dekat dengan apa? Nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang letak makhrajnya paling dekat dengan makhraj nun. Kita cek di mana makhraj nun. Makhraj nun
Belum. Sebentar. Nah, nih nun. Atau paling bawah langsung pakai bahasa Indonesia. Nah, ini nun. Oke. Di mana makhraj nun? Nun adalah, nah ini nun. Punggung ujung lidah bertemu dengan gusi. Na. Ujung lidah bertemu dengan gusi. Di mana? Di sini. Nah, ini nitiyah tuh di sini. Dal to ta. Dal to ta. Nunnya di sini. Ini yang disebut dengan qorib atau akrob. Nah, sekarang masuk cara membacanya. Bagaimana cara membaca ikhfa akrob? Cara membacanya, samar lebih besar daripada dengung. Jadi ketika membaca faman taba bukan faman taba, enggak. Faman taba bukan faman taba. Ketika dibaca faman taba itu bukan berarti ikhfa. Terus bacaan apa itu? Bacaan idhar yang dipanjangkan. Kalau idhar kan faman taba. Nah, ini dipanjangkan faman taba. Nah, itu kurang pas. Jadi ikhfa remeng-remeng tetap berfungsi. Faman taba min ba'di. Samar lebih besar daripada dengung. Dengung itu apa? Dengung adalah NG. Itu dengung. Samar lebih besar daripada dengung. Atau contoh lagi, anto. Bukan anto, enggak. Bukan anto, bukan anto, tapi anto. Ini yang disebut dengan ikhfa akrob. Yang penting hurufnya ta, to, dal. Dan bukan dibaca anto. Ya, kalau anto, nah, itu idhar tuh. Idhar yang dipanjangkan, bukan ikhfa. Tajri min tahtiha, tajri min tahtihal anhar. Bukan min tahtiha dan bukan min tahtiha, tapi remeng-remeng. Min tahtiha. Dengung tapi mau mengarah ke huruf yang depan gitu kan? Bukan dengung, remeng-remeng, samar. Samar tapi maksudnya mengarah itu ke huruf yang depannya. Iya. Oh, tane itu. Iya, mengarah ke huruf ke depannya apa setelah nun? Man taba, man, remeng-remeng ya, bukan dengung. Kalau dengung ntar ada lagi di abad, itu ketika qaf dan kaf khusus. Akrob dulu. Hanya 3 ini. Faman taba anta tajri min tahtiha. Intinya samar lebih besar daripada dengung. Apa maksud dengung? NG. Itu dengung. Ini dengung ada cuma tipis. Faman taba, faman taba. Oke, langsung praktek. Oke. Ini di surat Fussilat ayat 21. Antaqona. Antaqa.
antaqanallah. Ya, contoh antaqanallah. Oke, kita baca langsung ke ayat. Poinnya yang dicetak miring, yang dicetak miring, cetak merah, merah. Ini poinnya di non mati bermuta ya, bukan non bertemu sod, ntar beda lagi. Poinnya yang di depan. Oke, langsung kita baca a'udzu dan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ke ayat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Masih mengingat dal bertemu dengan tak. Kemarin ini yang disebut dengan idgham mutajanisen. Masuk di qarib. Entah masih ingat apa enggak? Dal bertemu dengan tak. Bukan lima syahidtum, enggak. Langsung masuk ke tak. Lima syahidtum alaina. Kita ulang lagi. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Alaina hanya 2 harokat, nggak boleh lebih. Qalu, ulang. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Diulang lagi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu syai'in wa huwa khalaqakum. Kepanjangan. Misal berhenti di sini, ntar ngulangnya allazi antaqa kulla syai'. Bisa? Ayo kita perpendek lagi. Qalu Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Bisa masuk ke Hasan. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Kulla syai' bisa. Ya, ini masuk ke waqaf Hasan. Oke, bersama-sama waqalu sampai alaina. 1, 2, 3. Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Lanjutnya 1, 2, 3. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Berikutnya 1, 2, 3. Wa huwa khalaqakum awwala marratin
Oke, sekali lagi bersama-sama dari waqalu sampai alaina. 1, 2, 3. Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Berikutnya 1, 2, 3. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Berikutnya 1, 2, 3. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Oke, poinnya di antaqana, antoko, dan mengulang sebelumnya di idgham mutajanisain. Masuk poin dari macam-macam idgham di bab gharib. Ini kasih biru ya, biru untuk tanda mengulang. Kurang jelas. Nah, oke. Silakan dari siapa ini? Saya. Pak Devri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Oke. Qalu antaqana Allahu. Sebentar. Jangan sampai ke dengung, hampir imbang. Yang saya tangkap itu antara antara dengung dan samar itu hampir imbang. Nah, ini karena akrab maka samarnya harus lebih besar. Bukan masuk ke dengung, tapi samarnya yang lebih besar. Qalu antaqana Allahul ladzi yang antoko yang kedua kurang pas. Ini lebih tadi bacanya lebih condong ke dengung. Nah, samarnya ntar yang condong lebih dengung itu yang disebut dengan ab'ad. Ada lagi khusus di qaf dan kaf. Insya Allah ke pembahasan berikutnya. Nah, ini poinnya nun masuk ke to tapi agak samar-samar. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqal Betul? Benar ya Pak? Betul. Maaf. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Oke. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Oke, silahkan. Perlu digedein lagi? Apa udah kelihatan? Boleh kelihatan. Tulisannya? Sama di bawah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Shin yang kurang menyebar. Sha. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Oke.
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول nggak boleh lama-lama, langsung. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Oke, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Mungkin karena mikir akhirnya him ketambahan dengung. Ini kan bacaan idhar syafawi, nggak boleh dengung kan. Lijuludihim, itu ada ketambahan dengung. Syahidtum, tadi ketambahan. Him syahidtum. Oke, boleh diulang lagi. Wa qalu lijuludihim lima ini idhar. Lijuludihim lima syahidtum alaina. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Dengung apa enggak? Tum alaina ketambahan dengung. Ini idhar. Tum alaina. Harusnya berdengung ya? Harusnya enggak berdengung. Enggak. Ini yang disebut dengan idhar syafawi. Apa idhar syafawi? Mim mati bertemu dengan selain ba dan mim di awal-awal. Perlu diulang lagi apa enggak Pak? Mim mati bertemu dengan selain ba dan selain mim, itu disebut idhar syafawi. Artinya enggak boleh dengung. Yang dengung hanya ba dan mim. Selain itu idhar, jelas. Syahidtum alaina, nggak boleh syahidtum alaina, nggak boleh. Wa qalu lijuludihim lima ini sama nih. Lijuludihim lima him tum, itu sama. Him tum him tum lijuludihim lima syahidtum alaina. Oke. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Bacaannya udah betul, tinggal shin sya. Lima syahidtum alaina. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqatna. Sebentar. Ini samarnya lebih besar daripada dengung. Anta. Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in. Yang saya dengar NG-nya lebih mendominasi ini. Ikhfa atau samar harus lebih mendominasi untuk ikhfa akrab. Anto, asalnya kan anto, asal. Karena ikhfa dibaca agak remeng-remeng, nun menjadi agak hilang sedikit.
anta qanam, bukan angto, beda. Ntar yang angto masuk di abad ya, insyaallah ya, pembahasan berikutnya. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Oke, mohon maaf. Poin yang perlu ditekankan, wawu yang bertasdid jangan dibaca lama-lama. Bukan awwala langsung tanpa menekan. Nah, biasa awwala marrah. Kayak hayya 'alas shalah. Ada enggak yang di Al-Qur'an yang ya bertasdid? Wa idza huyyitum, contoh ya. Wa idza huyyitum, enggak boleh dibaca wa idza huyyitum. Nah, itu enggak boleh. Sama. Wawu yang bertasdid enggak boleh ditekan lama-lama. Biasa aja hanya lewat. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, bukan awwala. Nah, tuh ya. Udah lumayan, tinggal penekanan samar lebih besar daripada dengung. Dengung tuh NG, bukan anto, tapi anto, beda kan? Nah, itu namanya akrab. Anto, bukan anto. Oke, itu mungkin ya. Nama Shin perlu latihan. Silakan Mas Iman. Oh ya, belum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirroji, ji di tengah lidah ya. Shin, jim, ya, ji. Bukan jajan, kalau jajan kurang pas ya. Bukan jalanan, tapi idza nirrajim, bukan nirrajim, beda. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Him, jangan tercampur dengan ha. Penekanan di ha itu tengah tenggorokan. Ha. Jangan tercampur ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirrahim. Ya, itu tercampur ha. Ya, murni tengah tenggorokan atau wasatul halaq. Him. Nah, kayak orang kepanasan ya. Nirrahim, muhit. Apalagi hayya 'alas ha, bukan ha. Oke, boleh diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ha. Tengah tenggorokan perlu ditekan. Nirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Him, bukan him. Him itu agak terlalu turun, kayaknya perlu lagi makhraj nih. Makhraj tengah tenggorokan. Nah, ini aja lebih umum. Digedein. Ain dan ha tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Hamzah ha paling bawah, dekat dengan dada. Nah, membaca ha itu jangan antara sini dan sini, berarti tengah sini, jangan sampai. Kalau tengah itu suara kayak orang kayak orang kepanasan, ya, itu nggak ada, dan itu penekanan makhraj ha. Mohon maaf ya, saya waktu di Saudi ambil sanad itu ditekankan orang Indonesia ya, kata syekh yang udah pengalaman istilahnya ambil murid dari Indonesia,
Ha itu kurang terlalu diperhatikan, padahal kesalahan itu sangat fatal kata syekhnya. Him, Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kayak tercampur ha, beda ya. Oke, boleh dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru betul. Oke, loh lupa. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Oke. Qalu Nah, ya. Bukan anto, ya, tapi anto itu fungsi ikhfa. Tadi telat ya. Akrab, kita mengenal 3 tingkatan. Ada akrab, ada abad, ada ausat. Kalau pembagian ikhfa secara umum udah kita bahas di awal-awal, ada idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bil gunnah, ikhfa, iklab. Nah, ini masuk penjabaran atau cabang-cabang. Ikhfa itu seperti apa sih? Apakah bacaannya sama di semua huruf? Nah, itu bahasan ini. Tadi sudah disebutkan karena telat mungkin. Ikhfa akrab, ketika ada non mati atau tanwin menghadapi salah satu 3 huruf nid'iyah, yaitu ta, to, dal. Kenapa disebut akrab? Karena makhrajnya paling dekat dengan nun, paling dekat dengan nun. Nah, cara membacanya, samar harus lebih besar daripada dengung. Dengung anggap aja ng itu dengung. Nah, samar non mati dibaca remeng-remeng, bukan non asalnya kan anto. Nah, kalau dibaca anto itu bukan ikhfa, tapi idhar yang dipanjangkan, idhar yang ditarik panjang, bukan ya. Tapi ya, remeng-remengnya di non. Faman taba anto, bukan anto, beda. Oke. Jadi bacanya qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum. Tambah ng Bukan. Kalau ditambah ng ntar masuknya ke ikhfa abad. Ya. Anto remeng-remeng, agak susah. Saya pikir tambah ng habis itu belakangnya Enggak. Nun mati dibaca remeng-remeng, mau masuk ke huruf berikutnya dibaca samar atau remeng-remeng. Anto, lain G kan anto, beda. an dulu terus habis itu tambah ng. Enggak, sama sekali bukan an. Nun agak remeng-remeng, samar, seolah-olah bukan membaca nun ya. Anto asalnya kan anto, karena dibaca ikhfa. Antaqanallah, antoko. Kayaknya penempatan lidah ya. Iya. Dia banyak kecap. Anto. Oke, nggak apa-apa, ntar ini perlu diulang. Dan ini mungkin jarang apa istilahnya diulas istilahnya. Praktek dari akrab, abad, ausat kayak apa sih? Nah ini mungkin jarang diulas. Nah ini kalau di Saudi pembelajaran tajwid detail banget. Saudi atau negara-negara Timur Tengah, Yaman termasuk walaupun ada sedikit perbedaan. Saudi, Mesir, Suriah itu satu madhab dalam tajwid. Yaman itu bedanya hanya tipis, hanya di ikhfa syafawi dan iklab. Itu perbedaan. Tapi ujung sonanya sama, persis. Nah, ada lagi yang membedakan.
terutama mungkin daerah-daerah, saya langsung menyebutkan Jawa secara umum. Untuk ikhfa, kesan dari Pak Kiai dulu saya sama belajar, yang penting NG, betul? Ikhfa itu semuanya NG, itu kurang tepat. Ketika ambil sanad di negara luar pasti disalahkan. Jadi kita nggak merubah arti kan kalau misalnya salah? Enggak, sampai merubah arti enggak. Cuma menyalahi prosedur kaidah tajwid itu aja. Ya, jadi masuk ke lahan khafi. Enggak sampai ke lahan jali, enggak merubah arti. Diulang lagi. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa. Nah, silakan. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum. Nah, udah betul, tinggal idgham bi gunnah di ini. Wa huwa, itu ya, kurang lama. Dari ulang satu. Dari kok? Dari qalu. Udah ngulangnya di mana? Berarti alladzi. Alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum. Wa huwa khalaqakum wa huwa Alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum. Kha ya, latihan kha. Lanjutnya dari khalaqakum. Wa huwa wa huwa khalaqakum awwala marrahin wa ilaihi turja'un tafkhim. Ra sukun sebelumnya dhammah. Masuk kaidah tafkhim. Wa ilaihi turja'un, bukan turja'un, bukan turja'un. Oke. Boleh diulang. Wa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Nah, tafkhimnya kurang. Wa ilaihi dikurangi ketika membaca ra. Itu pembahasan baru gabung berapa kali nih? Ya, berhubung tajwid itu urut. Ya, kemarin mungkin materi lahan ya nggak tahu gabung apa enggak waktu materi lahan. Lahan kita mengenal lahan khafi, ada lahan jali. Lahan khafi salah satu contohnya adalah takrirur ra'at. Apa itu? Membaca ra dengan bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu itu masuk lahan khafi. Oke, wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Nah, oke, betul. Silakan. Mohon maaf mungkin ya lagi gabung agak kaget. Karena biar terlatih untuk bacaan yang ketat-ketat. Silakan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Nah, ma kepanjangan. Tajwidnya udah betul. Wa qalu li junudihim lima syahid langsung digabung ke huruf berikutnya. Lima syahidtum. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Lima syahidtum, bukan lima syahid, itu kepanjangan. Ntar lima itu artinya bisa berubah. Ini lima kenapa? Tapi ketika dipanjangkan artinya untuk tidak kamu menyaksikan. Itu beda kan artinya. Lima syahidtum ya sama dengan wala saufa yu'tika, dibaca wala saufa, itu artinya berubah jauh. Oke, silahkan.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا Oke. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء Antaqakulla. Alladzi. قالوا Mulai alladzi aja. الذي أنطق كل شيء Oke. وهو خلقكم Nah, wa pendek. Ini penyambungan huruf nih tinggal masalahnya. Yang pendek dibaca pendek, panjang dibaca panjang. Wa huwa khalaqakum, bukan wa huwa kepanjangan. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Oke. صدق الله العظيم. Belum. Agamanya A'udzu billahi Gedein lagi ya. minasyaitonir rajim. Sebentar. Gedein lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lijudihim lima syahidtum alaina. Oke. Sebelum dilanjut, mohon membaca fathah itu yang terbuka, jangan tertahan. Ya, terbuka misalnya alaina, bukan alaina, itu tertahan. Ya. Waqalu, ya, bukan waqalu. Mohon maaf, saya pernah berkunjung di daerah mana ya? Bukan Madura, Lombok tuh sama. Ba tuh di fathah, bukan ba tapi be, sama. Iya benar ya. Kalau nggak salah daerah Lombok. Itu susah. Nah, ini terbuka. Ko, a, i, u, babi, bu, qalu, qaqiku. Oke, dilanjut qalu. Kepanjangan di qaf ya. Kepanjangan di qaf, bukan al-taqana. Nah, qa kepanjangan nih. Langsung qalu al-taqana Allah. Silakan. Qalu antaqana alladzi antaqa kulla syai'. Sebentar, untuk antongko lebih condong ke dengung, padahal teorinya samar lebih besar daripada dengung. Nih ya, cara membaca samar lebih besar daripada dengung. Nah, anto boleh? Oke, kayak gitu. Sebentar. Qalu antaqana alladzi antaqa kulla syai'. Oke. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Oke, itu gobi gunnah ya. Tiu. Oke. Kha, latihan. Kha. Wa huwa khalaqakum. Awwala marratin wa ilaihi. Kurang. Tiu wa ilaihi tur. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Oke. Nah, mantap. maju. Bisa.
Ntar dulu gue cengar-cengir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Oke. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa. Kurang lama. Udah betul ya, samar-samarnya udah pas. Tinggal kurang lama penekanan. Allazi antaqa kulla syai'. Oke. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Oke, PR di kha. Wa huwa khalaqakum. Belum. Wa huwa khalaqakum. Oke, PR berarti kha. Dah oke, tinggal makhraj kha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Oke. Qalu antaqana Allahul ladzi. Kurang panjang. Ladzi 5. Qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Oke. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Oke. Oke, akrab jelas. Ikhfa akrab, ada pertanyaan? Nah, ini lawannya ya. Lawan akrab adalah ab'ad atau ba'id. Yang kedua, satu lagi ya untuk latihan. Atau menerapkan di contoh lain dulu. Contoh lain masih ikhfa akrab. Ayatnya pendek-pendek dulu. Ya ayyuhalladzina amanu Nah, tansuru ini belum pembahasan kita. Karena tansuru ntar pembahasannya adalah ikhfa ausat. Nah, tapi yang saya tekankan di nun bertemu ta. Cenderungnya kemana tansuru? Tan ke sod. Ikhfa ausat ntar pembahasannya samar dan dengung seimbang. Nah, tansurullah seimbang. Tapi dengung kan? Dengung sama samar seimbang. Sod. Tansurullah. Poinnya di inta. Oke. Dari akrab langsung ke ausat. Oke. Ini yansur. Nah, ini juga ausat nih. Ausat kasih tanda apa ya? Tanda biru. Poinnya di non yang bertemu tak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali ayyu. Nah, itu nggak boleh. Langsung ya ayyuhal, langsung ayyuha, bukan ayyu. Kurang pas. Nah, langsung tanpa menekan di ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha
yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini sebenarnya masuk ausat. Ini ausat, nun sini akrob. Oke. Yang penting akrobnya dalam penerapan dah pas dulu. Diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Inta bukan inta, bukan intang. Nah, kalau ini ntar ausat. Jadi ausat antara samar atau ikhfa dengan dengung seimbang. Kenapa? Karena istilahnya di tengah-tengah. Tengah-tengah tuh makhraj nggak terlalu jauh, ya posisinya di tengah, nggak terlalu dekat dan nggak terlalu jauh, posisi tengah. Maka cara membacanya adalah seimbang antara samar dengan dengung. Bukan dengung 100%, bukan tang suru, enggak. Atau samar 100% juga enggak. Tang suru kurang. Seimbang. Tansurullah, bukan tangsuru, beda. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oke, boleh bersama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kepanjangan. Ini kalimat syarat dan jawab. Intan surullah, ntar ngulangnya intan surullah, nggak apa-apa. Oke. Kalau pakai sampai ke yang surkum, yang ngulangnya di yan surkum, lebih pendek ya. Oke, berhenti di yan surkum. Kirain apa istilahnya, nggak terlalu panjang. kayaknya sebetulnya nggak panjang, kita ini satu. Nyanyi bisa kan? Oke, berhenti di yan surkum. Tarik nafas, kayaknya harus latihan lari sama renang biar panjang. Oke, di yan surkum. Ya, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Agak pendek. Ngulangnya di yansurkum sampai aqdamakum. 1, 2, 3. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Diulang lagi. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ulang di yansurkum. 1, 2, 3. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Oke. Sekali lagi apa langsung praktek? Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Berikutnya 1, 2, 3. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oke, dari paling kanan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yansurkum wa yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurkum. Kurang lama. Ikhfa. Ya. Nun mati bertemu shad kurang lama. Udah. Atau mau berhenti di Allah? Enggak apa-apa. In tansurullah. Ngulangnya in tansurullah yang silakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Oke. Yansurkum wa yusabbit wa yansurkum wa yusabbit. Ini bukan sa tapi ta. Ini tafkhim. Yansurkum yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hamas itu habis mematikan tak dulu ya. Wa yuthabbit aqdamakum. Wa yusabbit belum. Itu sa, itu bukan sa. Wa yutha wa yuthab. Oke. Betul? Wa yuthabbit aqdamakum. Qalqalahnya ini aqdamakum wa yuthabbit aqdamakum. Wa yuthabbit aqdamakum. Qalqalahnya belum mantap. Ama hamas jangan agak malu-malu. Nah, floranya. Wa yuthabbit aqdamakum. Udah lumayan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelas ya. Bismillahi, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kan agak remeng-remeng. Nih hak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya
ayyuhalladzina amanu langsung in tansurullah. Sod makhraj sod so si su tansurullah tansuru su bukan shu tapi su sama dengan sa cuma lidah naik sa si su. Lah ini so si su so betul so bukan sho kurang so biasa nah betul si su. Oke, boleh dipraktekkan. Nah itu berubah ke shin tuh tan su sama dengan sin surah biasa hanya lidah naik ke atas surah. Beda surah itu gambar, tapi kalau surah adalah surat. Surah pakai sod surah gambar, tapi kalau surah surat. Tan kurang naik ke atas apa lidahnya ke fa itu malah tan nah yang terakhir betul sodnya udah betul, tinggal apa istilahnya keseimbangan. Ini karena ausat sebenarnya belum masuk materi, tapi nggak apa-apa. Tansurullah seimbang antara samar dan dengung. Ntar itu ha itu dibaca jangan remang-remang ha ya. Tadi kayak sama bismillahi, ini tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bit hamas bit wa yuthabbit. Oke. Wa yuthabbit aqdamakum. Tak mati dulu. Yuthabbit aqdamakum. Nah itu udah pas, tinggal apa shot ya. Shot kadang masih berubah-ubah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha tansurullah. Oke, pas. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Oke. Wa yuthabbit aqdamakum. Angko. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Belum. Angko damakum. Aqdamakum. Agak lentur dikit. Angko.
أقدامكم. Nah, pas yang terakhir. ينصركم ويثبت أقدامكم. Masih mantap tadi yang pertama. Kuncian. ينصركم ويثبت أقدامكم. Hamas ya. Yuthabbit أقدامكم. Oke, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yuthabbit Aqdamakum. bukan yuthabbit. Lo itu bukan hamas, tapi masuknya qalqalah. Tak bukan huruf qalqalah. Jadi tak itu hamas. Yuthabbit aqdamakum. Yuthabbit aqdamakum. Hamas. Yuthabbit. Bits. Wa yuthabbit aqdamakum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah ada perkembangan. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Oke. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hamas di tak ya. Boleh diulang. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa yuthabbit. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Oke, dah pas. Itu penerapan ikhfa aqrab. Insyaallah secara umum udah pas lah ya. Ada tambahan dari ikhfa aqrab sebelum masuk ke ab'ad. Ausat secara praktek udah, teorinya insya Allah diperjelas di minggu berikutnya ya. Jadi hurufnya hanya 3 itu aja ya? Aqrab hanya 3, dal, ta, to. Kalau huruf ikhfa kan jumlahnya 15. Apa itu 15? Di permulaan kalimat dari bait sif dzatana kam jada syakhsun qad sama tum thayyiban. Hafal semua? Ini kayak mengulang. Nih, non mati yang bertemu huruf hijaiyah untuk ikhfa. Ini pertemuan awal-awal banget. Nah, nih. Atau tip tumasil rahman tafuz dif dzani'am ta su'a dhannin zur syarifan lil karam, atau bisa sif dzatsana
Sebentar, Sifdatan ada nggak? Oke, nih jumlahnya ada 15. Ta, fa, jim, dal, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, dho, fa, kof, kaf. Ini jumlahnya 15. Ini yang dibagi 3 macam, ada akrob, ada ausat, dan ada ab'ad di materi kita hari ini. Oke, untuk ab'ad prakteknya insya Allah dilanjutkan minggu depan, hari Jumat ya, Kamis malam Jumat seperti biasa. Ini karena teknis kemarin ada pelatihan di Kemenak. Ab'ad, terus ausat secara praktek udah, tinggal pendalaman ke teori. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.